Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Budi HSE dan juga Juliadi Tumanggor. Karena pertanyaan dari beliau berdua ini mirip-mirip, maka kita jawab di satu kesempatan. Baik, akan tetapi sebelum kita mulai diskusi, seperti biasa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pak Budi HSE bertanya begini. Sedikit ingin bertanya Pak, yang kita tahu untuk seorang pengawas operasional pertambangan itu, setidaknya mereka harus mempunyai sertifikat POP dan juga pengalaman. Dan kalau untuk menjadi seorang safety departemen di pertambangan, apakah cukup dengan sertifikasi AK3 umum dari Kementerian, sertifikasi K3 dari BNSP? Mohon pencerahannya Pak. Semoga kita semua selalu sukses. Pertanyaan kedua datang dari Pak Juliadi Tumanggor. Ya. Dan kita akan jawab di satu kesempatan karena pertanyaannya mirip. Beliau bertanya begini. Selamat sore Tulang. Sore Amang Bro, saya mau bertanya, kualifikasi seorang pengawas keselamatan harus memiliki sertifikat AK3 umum atau harus POP POM? Mohon penjelasannya. Dari Juliadi Tumanggor. Jadi begini, Pak Budi dan Pak Tumanggor yang baik, di pertanyaan Pak Budi tadi disebutkan, kita tahu untuk seorang pengawas operasional setidaknya mereka harus memiliki sertifikasi POP. Bahwa sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi pengawas operasional itu untuk pengawas itu sudah menjadi wajib Pak Budi HSE. Nah, diwajibkan di mana? Di Permen SDM nomor 43 tahun 2016, tepatnya di pasal yang kedua. Bahwa begitu seseorang diangkat menjadi pengawas operasional, maka dia harus memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional yang sesuai dengan jenjangnya. Sesuai dengan jenjangnya maksudnya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan di Permen 43 tahun 2016. Misalnya seseorang yang sudah memiliki anak buah, akan tetapi jabatannya misalnya baru foreman, maka dia harus POP. Dan apabila jabatannya sudah minimal superintendent dan tugasnya salah satunya sudah memutuskan sesuatu terkait dengan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik, maka dia harus POM. Dan begitu juga dengan apabila jabatannya sudah minimal sebagai manajer dan tugasnya sudah menentukan kebijakan, maka dia harus POU. Itu sudah menjadi wajib sesuai dengan pasal 2 di Permen 43 tahun 2016 Pak Budi HSE. Dan kalau kita lihat lebih detail Pak Budi dan Pak Tumanggor, di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 1 di halaman yang ke-22, di sana dijelaskan tentang kriteria pengawas operasional. Bahwa tidak serta-merta seseorang boleh setiap saat menjadi pengawas operasional. Ada 3 kriteria di sana yang harus dipenuhi seseorang sehingga bisa diangkat menjadi pengawas operasional. Yang pertama adalah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini sesuai dengan pasal 2 Permen SDM nomor 43 tahun 2016 tadi. Berarti antara lampiran 1 Kepmen 1827 dengan Permen 43 tahun 2016 pasal 2 saling mendukung. Nah, kemudian yang kedua, menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan. Menduduki jabatan di dalam divisi. Yang ketiga, memiliki anggota yang berada di bawahnya, artinya memiliki anak buah. Nah, saya ingin kita fokus di poin yang kedua, yaitu menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan. Artinya sebelum seseorang diangkat menjadi pengawas operasional, dia sudah harus menduduki jabatan tertentu. Misalnya supervisor, superintendent, manager. Maka pengawas operasional ini adalah jabatan fungsional Pak Budi, Pak Tumanggor. Sama halnya dengan KTT. Salah satu syarat utama KTT adalah menduduki jabatan tertinggi di lapangan. Berarti dia sudah harus menduduki jabatan sebagai GM dulu kah? Sebagai COO dulu kah, tergantung struktur organisasi di dalam perusahaan tersebut. Dan itu kita sebut sebagai jabatan struktural. Nah, kemudian karena dia menduduki jabatan tertinggi, dia yang memenuhi syarat untuk diangkat atau disahkan menjadi kepala teknik tambang, maka jabatan keduanya kepala teknik tambang.
Jabatan kedua ini kita sebut sebagai jabatan fungsional. Maka sama halnya dengan seorang supervisor. Jabatan strukturalnya adalah supervisor. Akan tetapi karena dia sudah memenuhi kriteria, 3 kriteria yang disebutkan di lampiran 1 halaman 22, Kepmen 1827 tahun 2018, maka dia layak diangkat menjadi pengawas operasional. Pengawas operasional itu menjadi jabatan fungsionalnya. Maka sangat aneh kalau misalnya kita tanya seseorang, jabatanmu apa? Saya pengawas operasional. Itu jabatan fungsional. Tentu ada jabatan struktural yang mendampingi itu. Yang mendampingi jabatan fungsional tadi. Jadi seperti itu Pak Budi dan Pak Juliadi Tumanggor. Nah kemudian Pak Budi bertanya lagi, kalau untuk menjadi seorang safety departemen apakah cukup dengan sertifikasi AK3 umum? Jadi kita harus sampaikan di sini Pak Juliadi Tumanggor bahwa tidak ada peraturan di kita yang mensyaratkan jabatan tertentu, mau jabatan apapun itu harus memiliki AK3 umum. Tidak ada itu. Tidak ada menjadi syarat jabatan tertentu di pertambangan minerba AK3 umum. Dan sebagai di sini disampaikan sebagai seorang safety departemen. Atau sering kita sebut sebagai bagian K3 pertambangan. Bagian K3 pertambangan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya secara detail diatur di Kepdirjen 185 tahun 2019, tepatnya di halaman 352 sampai 353. Di sana disebutkan bahwa tugas bagian K3 pertambangan itu adalah yang pertama mendata tentang kecelakaan dan kawan-kawannya. Maksud saya dan kawan-kawannya termasuk kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Kemudian yang kedua mendata daerah-daerah yang butuh pengawasan ketat. Yang ketiga memberikan penerangan, petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Yang keempat membentuk tim rescue. Yang kelima membuat statistik kecelakaan. Dan yang keenam mengevaluasi kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan. Nah, agak berbeda dengan pengawas operasional. Kalau pengawas operasional tadi di lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018 diatur tentang kriteria. Akan tetapi kriteria apa yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi bagian K3 pertambangan? Tidak ada diatur Pak Tumanggor. Tidak ada diatur Pak Budi. Akan tetapi serta-merta secara tersurat sebenarnya ada diatur. Kenapa? Karena kalau kita lihat tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama tadi adalah mendata dan menganalisis kecelakaan dan sebagainya. Berarti dia harus punya kemampuan atau kompetensi untuk menganalisis data. Kemudian tugasnya yang ketiga adalah memberikan penerangan-penerangan, petunjuk-petunjuk, penyuluhan-penyuluhan. Kita sering sampaikan ya, dan kita sudah bahas itu di video-video sebelumnya, bahwa bagian K3 pertambangan itu harus pintar. Karena tugasnya adalah memberikan petunjuk-petunjuk, penerangan dan sebagainya. Tidak mungkin lampu 5 watt menerangi lampu 20 watt. Betul memang tanggung jawab untuk melakukan inspeksi, investigasi, pengujian peralatan dan sebagainya itu ada di pundak pengawas operasional. Akan tetapi bagian K3 pertambangan punya tugas memberikan penerangan, petunjuk bagaimana melakukan inspeksi yang benar dari sisi prosedur. Kalau tentang bagaimana menemukan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dengan cepat, itu ranahnya si pengawas operasional. Expertnya si pengawas operasional untuk menemukan. Tapi bagaimana prosedur melakukan, expertnya adalah bagian K3 pertambangan. Maka walaupun tugas melakukan inspeksi, investigasi, dan seterusnya itu ada di pundak pengawas operasional, tapi tentunya akan lebih baik kalau bagian K3 pertambangan ikut terlibat dalam rangka memberikan masukan-masukan, petunjuk, penerangan dan sebagainya. Maka tentu seseorang layak menduduki atau menjadi bagian dari bagian K3 pertambangan kalau dia memiliki kompetensi itu. Kalau dia memahami bagaimana cara melakukan inspeksi, kalau dia memahami bagaimana cara melakukan investigasi, kalau dia memahami tentang pengujian alat dan sebagainya. Jadi tidak ada syarat, tapi secara tersirat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan bergabung di dalam K3 pertambangan. Belum lagi tugasnya yang keempat, membentuk tim rescue.
Berarti seorang bagian ketiga pertambangan harus memahami tanggap darurat. Kemudian yang kelima, salah satu tugasnya adalah membuat statistik kecelakaan. Berarti seorang bagian ketiga pertambangan harus memahami apa itu statistik kecelakaan di pertambangan. Bagaimana menghitung frekuensi rate, severity rate, laporan-laporan apa yang harus disampaikan secara rutin terkait pengelolaan keselamatan pertambangan. Dia harus memahami itu. Kemudian tugasnya yang keenam, mengevaluasi kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan. Berarti seorang bagian ketiga pertambangan harus memahami apa target yang harus dicapai, kemudian pelaksanaannya sudah seperti apa, dan bagaimana mengevaluasi pelaksanaan itu sudah sejauh mana pencapaian target. Jadi sekali lagi tidak ada kriteria secara tersurat disebutkan sebagaimana tadi pengawas operasional ya, di lampiran 1 Kepmen 1827. Akan tetapi secara tersirat dari tugas-tugas yang harus dia lakukan, maka seorang bagian ketiga pertambangan harus memiliki kompetensi untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan sekali lagi, AK3 umum tidak disyaratkan atau tidak menjadi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan apapun di pertambangan mineral dan batu bara. Ya, saya pikir pertanyaannya sudah terjawab Pak Budi HSE dan Pak Tumanggor. Akan tetapi apabila ada yang masih kurang, masih mengganjal, silahkan ketikkan di dalam kolom komentar. Ya, sahabat dunia tambang kita, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.